Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang ukuran letak, ukuran dispersi, ukuran kemiringan, dan ukuran kecembungan. Yang pertama yang akan saya jelaskan di sini adalah ukuran letak. Ukuran letak merupakan suatu ukuran yang banyak digunakan untuk mengetahui sebaran dari suatu data. Median, selain merupakan ukuran gejala pusat, median juga merupakan ukuran letak yang membagi dua data sama besarnya. Ukuran lain yang termasuk ukuran letak adalah kuartil, desil, dan persentil. Kuartil ini merupakan ukuran letak yang membagi suatu kelompok data menjadi 4 bagian yang sama besar setelah data itu diurutkan. Kuartil sendiri ini disimbolkan dengan Q atau K. Sedangkan desil merupakan ukuran letak yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar setelah data tersebut diurutkan. Desil ini disimbolkan dengan huruf D. Dan yang ketiga, persentil merupakan nilai yang diperoleh setelah membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar dari data yang telah diurutkan. Nah, ingat semua data harus diurutkan terlebih dahulu sebelum menghitung nilai kuartil, desil, atau persentilnya. Sedangkan persentil ini disimbolkan dengan huruf P. Di sini sudah ada ilustrasi untuk lebih memahami kuartil. Sudah ada garis yang jika kita bagi 4, kita dapat 3 titik, yaitu K1, K2, dan K3. Itu nilai kuartil 1, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Begitupun untuk desil, desil dibagi 10 berarti ada 9 titik. D1 sampai D9. Sedangkan persentil yang dibagi 100 berarti ada 99 titik persentil. Selanjutnya ini adalah rumus untuk menghitung nilai kuartil, desil, dan persentil untuk data tunggal. Kita perhatikan di sini untuk kuartil ya, ini I-nya ini adalah kuartil keberapa, kan? N adalah banyaknya data tambah 1/4. Nah, kuartil keberapa ini I-nya hanya 1, 2, dan 3 karena kuartil, nilai kuartil cuma ada 3. Oke. Selanjutnya di D hanya beda ya, hanya beda pembaginya saja, yaitu kalau D per 10 dan kalau persentil itu per 100. Oke, dan perbedaannya juga cuma terletak di nilai I. Nilai I dari desil itu 1 sampai 9 dan nilai I dari persentil itu 1 sampai 99. Selanjutnya kita lihat di sini ada contoh soal, tentukan D5 dari data yang ada di sini. Oke, yang ditanyakan adalah D5, berarti yang punya simbol D ini adalah desil. Berarti yang ditanyakan adalah D5. Kita harus mengurutkan dulu datanya. Kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Setelah itu kita hitung banyaknya data. Banyaknya data di sini adalah 10, berarti N-nya sama dengan 10. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus desil, di mana N sama dengan 10 dan I sama dengan 5. Jadi letak D5 sama dengan 5 dikali 10 tambah 1 per 10. Sama dengan 55 per 10, hasilnya adalah 5,5. Artinya letak nilai D5 antara data ke-5 dan data ke-6. Sehingga D5 sama dengan nilai data ke-5 ditambah 0,5 dikali data ke-6 dikurang data ke-5 sama dengan 55 tambah 0,5 kali 61 kurang 55 sama dengan 55 tambah 0,5 kali 6. 0,5 kali 6 adalah 3. Jadi 55 tambah 3 sama dengan 58. Jadi nilai D5 adalah 58.
Cara menghitung nilai desil ini sama dengan cara menghitung nilai kuartil dan persentil. Hanya saja berbeda di penentuan letaknya. Oke, kalau kuartil kan dibagi 4, kalau desil dibagi 10, dan persentil dibagi 100. Selanjutnya di sini sudah ada rumus untuk menentukan letak kuartil, desil, persentil untuk data kelompok. Kita perhatikan di sini rumusnya hampir sama, hanya berbeda di angka I per 4 kali N. Untuk kuartil, desil I per 10 kali N, dan persentil I per 100 kali N. Nah, kita perhatikan rumusnya. B ini adalah tepi bawah kelas persentil, ialah kelas interval yang memiliki frekuensi kumulatif lebih dari atau sama dengan I per 4 N. P adalah panjang kelas persentil, N banyaknya data, F besar adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil, dan F kecil adalah frekuensi kelas persentil. Selanjutnya, untuk lebih memahaminya, kita ke contoh soal. Sini ada soal, tentukanlah kuartil kedua atau K2 dari tabel 3. Oke, sini sudah ada tabel 3. Nah, pertama kita tentukan kelas interval di mana nilai kuartil itu kemungkinan berada, yaitu frekuensi kumulatif lebih besar atau sama dengan 2 per 4 dikali N atau dikali 10, yaitu 5. Nah, 5 ini lebih besar atau sama dengan 5. Jadi, frekuensi kumulatif 5 itu berada di interval kelas nomor 2, yaitu 43 sampai 58. Nah, dari sini kita bisa tentukan nilai-nilai lainnya yang ada di rumus, yaitu B sama dengan 42,5, P besar sama dengan 16, F besar sama dengan 4, dan F kecil sama dengan 1. Sehingga nilai kuartil kedua pada data tersebut adalah K2 sama dengan B 42,5 ditambah P 16 dikali 2 per 4 kali N 10 dikurang F-nya 4 per F kecilnya 1 sama dengan 42,5 ditambah 16 kali 5 kurang 4 per 1 sama dengan 42,5 tambah 16 dikali 1 per 1 sama dengan 42,5 tambah 16 sama dengan 58,5. Jadi nilai K2 atau kuartil kedua dari data kelompok yang tadi pada tabel 3 adalah 58,5. Bagian kedua yang akan kita pelajari di sini adalah ukuran dispersi atau biasa disebut ukuran penyebaran. Ukuran dispersi merupakan ukuran pelengkap dari ukuran gejala pusat dan ukuran letak untuk menginterpretasikan data secara keseluruhan. Ukuran dispersi adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar perbedaan atau variasi data. Ukuran dispersi ini meliputi rentang, rata-rata simpangan, simpangan baku atau biasa disebut standar deviasi, dan koefisien variasi. Yang pertama, rentang. Rentang atau biasa disebut dengan jangkauan adalah perbedaan antara nilai tertinggi dengan nilai terendah. Dengan kata lain, rentang itu adalah selisih antara nilai tertinggi dengan nilai terendah pada suatu kumpulan data. Jadi rumusnya adalah R itu rentang sama dengan D max atau nilai tertinggi dikurang D min atau nilai terendah. Oke, rentang sama dengan nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah. Rentang sebenarnya jarang digunakan untuk menggambarkan variasi data karena perhitungannya kurang stabil. Hanya menghitung dua nilai saja, yaitu nilai tertinggi dan nilai terendah.
Ukuran dispersi yang hanya didasarkan pada nilai maksimum dan minimum saja tidak memberikan informasi yang lengkap untuk mengetahui sebaran data. Oleh karena itu, diperlukan ukuran dispersi lainnya yang didasarkan pada seluruh data dan dihitung terhadap nilai rata-rata. Ya, itulah disebut dengan rata-rata simpangan. Rata-rata simpangan adalah jumlah harga mutlak dari jarak setiap data dengan rata-rata dibagi dengan banyaknya data. Jika nilai rata-rata simpangan kecil, maka data tersebar di sekitar nilai rata-rata dalam artian normal. Namun, jika sebaliknya, maka data tersebar jauh dari rata-rata. Penentuan rata-rata untuk data tunggal dan kelompok berbeda. Oke, di sini sudah ada rumus untuk menghitung rata-rata simpangan data tunggal yang disingkat dengan R. Rata-rata simpangan itu disingkat dengan RS sama dengan sigma nilai mutlak XI dikurang X bar. X bar ini rata-rata. XI ini tiap data ke I dibagi N. N adalah banyaknya data. Selanjutnya di sini ada data kelompok, rumus untuk menghitung rata-rata simpangan data kelompok, RS sama dengan sigma FI. FI ini adalah frekuensi kelas interval ke I, kali nilai mutlak XI, titik tengah kelas interval ke I, dikurang X bar. X bar ini rata-rata data berkelompok. Per sigma FI. FI adalah frekuensi kelas interval ke I. Berikut ini sudah ada contoh soal untuk rata-rata simpangan. Tentukan rata-rata simpangan dari data 277969 sampai 61. Nah, pertama cara menjawabnya yaitu kita mencari rata-ratanya dulu. Oke, cara mencari rata-rata adalah jumlah semua data dibagi banyaknya data. Nah, rata-rata dari contoh di sini adalah 55,8. Setelah kita dapat nilai rata-rata data, kita buat tabel bantuan untuk menentukan rata-rata simpangan data ini. Oke, dengan perhatikan di sini tabelnya ada nomor XI, XI kurang X bar, XI dikurang rata-rata, kemudian kolom terakhir yaitu nilai mutlak XI dikurang X bar. Setelah kita peroleh semua ini nilai-nilainya, kita lanjut untuk menghitung rata-rata simpangannya. Sekarang kita hitung, kita gunakan rumus rata-rata simpangan untuk data tunggal, yaitu RS sama dengan sigma nilai mutlak XI dikurang X bar per N. Kita masukkan semua nilai-nilai yang kita peroleh tadi, kemudian dijumlah, dibagi 10. Diperoleh hasilnya adalah 15,8. Jadi rata-rata simpangan dari data yang tadi itu adalah 15,8. Dalam artian, rata-rata jarak antara data dengan rata-rata sebesar 15,8. Selanjutnya, ukuran penyebaran yang terpenting dan sangat memegang peranan penting dalam pengujian statistik parametrik adalah ragam atau biasa disebut dengan variansi. Variansi adalah jumlah kuadrat rata-rata simpangan. Nah, variansi ini biasa disimbolkan dengan sigma kuadrat untuk populasi yang berukuran besar atau tak terbatas, dan S kuadrat untuk sampel. Akar dari variansi disebut simpangan baku atau standar deviasi. Untuk rumus data tunggal bisa kita lihat di sini. Ini rumusnya, oke, untuk data tunggal. Dan ini adalah rumus untuk data kelompok. Silahkan diperhatikan rumusnya. Selanjutnya kita lihat contoh. Hitunglah variansi dan simpangan baku dari data 277969 sampai 61. Nah, cara menjawabnya yaitu pertama-tama kita buat tabel bantuan untuk menentukan variansi dari data tunggal. Yang diperlukan adalah XI dan XI kuadrat.
Jadi datanya XI 27, XI kuadratnya 2729. Oke, dan seterusnya. Selanjutnya kita masukkan nilai XI dan XI kuadrat yang kita dapatkan tadi di tabel. Kita masukkan ke rumus. Nah, kita perhatikan ini nilai S kuadratnya sama dengan 385,067. Jadi nilai variansinya adalah 385,067. Nah, sedangkan simpangan bakunya itu adalah S akar variansi. Jadi variansi kita masukkan ke rumus, S sama dengan akar 385,067. Hasilnya adalah 19,62. Jadi simpangan baku dari data tersebut adalah 19,62. Selanjutnya bagian terakhir dari ukuran dispersi adalah koefisien variansi. Koefisien variansi ini biasa digunakan untuk membandingkan keseragaman dua kelompok data yang sumbernya berbeda. Misalnya membandingkan data hasil ujian statistika dan data hasil ujian matematika. Koefisien variansi yang besar menunjukkan data tersebut lebih heterogen dan jika kecil, maka lebih homogen. Koefisien variansi dinyatakan dalam persen. Oke, dia dinyatakan dalam persen. Rumus dalam menentukan koefisien variansi untuk data tunggal sama dengan rumus untuk data kelompok, yaitu ini KV, koefisien variansi, kita singkat dengan KV, sama dengan simpangan baku dibagi rata-rata dikali 100%, atau KV sama dengan S per X dikali 100%. Selanjutnya kita perhatikan contoh di sini. Rata-rata nilai ujian statistika kelas A jurusan X sebesar 80,8 dengan simpangan baku sebesar 5,14 dan rata-rata ujian statistika kelas B jurusan X sebesar 82,5 dengan simpangan baku sebesar 10,27. Kelas manakah yang menunjukkan mahasiswanya memiliki kemampuan yang lebih homogen? Nah, cara menjawabnya yaitu pertama kita tulis semua yang diketahui, yaitu X bar A sama dengan 80,8 dan SA, simpangan baku A, sama dengan 5,14. Selanjutnya, X bar B sama dengan 82,5 dan simpangan baku untuk kelas B sama dengan 10,27. Selanjutnya kita masukkan yang diketahui ke dalam rumus. Yang pertama koefisien variansi kelas A. Kita hitung dulu koefisien variansi untuk kelas A. Kita tulis KVA sama dengan 5,14 per 80,8 dikali 100%. Sama dengan 6,36%. Yang kedua yaitu koefisien variansi kelas B atau KPB sama dengan 10,27 per 82,5 dikali 100%. Hasilnya adalah 12,45%. Berdasarkan hasil analisis, kelas A memiliki koefisien variansi sebesar 6,36% dan kelas B sebesar 12,45%. Hal ini menunjukkan bahwa kelas A lebih homogen dibanding kelas B, yang berarti bahwa mahasiswa kelas A memiliki kemampuan yang lebih seragam dibanding kelas B. Oke, selanjutnya bagian terakhir dari materi kita hari ini adalah ukuran kemiringan dan ukuran kecembungan. Ukuran kemiringan dan kecembungan merupakan ukuran untuk mengetahui tentang distribusi dari sekelompok data. Untuk mendapatkan gambaran tentang distribusi data, tabel distribusi frekuensi, histogram, atau poligon frekuensi merupakan alat bantu yang sering digunakan.
Jika semua data dalam populasi dapat dikumpulkan lalu digambarkan daftar distribusi frekuensinya dan akhirnya digambarkan kurva frekuensinya, kurva ini dapat menjelaskan sifat atau karakteristik populasi. Kurva ini merupakan model populasi yang akan ikut menjelaskan ciri-ciri populasi. Model populasi erat kaitannya dengan ukuran kemiringan dan kecembungan. Ukuran kemiringan dan kecembungan dari sekelompok data menginformasikan tentang model yang mengarah ke karakteristik data tersebut. Ada beberapa bentuk model populasi. Saya jelaskan di sini. Yang pertama yaitu bentuk model normal. Model normal ini selalu simetris dan mempunyai sebuah puncak atau disebut unimodal. Kurva normal selalu simetris, tidak terlalu cembung, tidak terlalu mendatar, dan luas di bawah kurva di atas sumbu datar sama dengan satu satuan. Nah, ini ada contoh gambar model normal. Yang kedua adalah model simetris, yaitu model populasi yang mempunyai satu puncak. Model normal selalu simetris, tetapi tidak sebaliknya, karena yang simetris belum tentu normal. Oke, seperti pada gambar di sini, dua gambar ini gambar simetris, tapi yang pertama terlalu cembung dan yang kedua terlalu mendatar. Model yang ketiga adalah model positif. Model positif menggambarkan bahwa terdapat sedikit gejala yang bernilai makin besar. Soal ujian yang terlalu sulit mengakibatkan sedikit peserta yang mendapat nilai baik. Nah, jika seperti itu menggambarkan model positif. Kurva model positif ini ekornya memanjang ke sebelah kanan atau tak simetris. Seperti yang kita lihat pada gambar di sini, ini adalah kurva model positif. Selanjutnya, jika ada model positif, berarti ada model negatif. Model negatif bisa kita lihat pada gambar di sini. Itu menunjukkan bahwa terdapat sedikit gejala yang bernilai makin kecil. Misalnya soal ujian yang terlalu mudah sehingga banyak peserta yang mendapat nilai yang bagus. Itu menggambarkan model negatif. Kurva model negatif ini ekornya memanjang ke sebelah kiri. Selanjutnya ada model J, banyak terdapat dalam dunia ekonomi, industri, dan fisika. Kurva model J dapat menggambarkan data yang cenderung menanjak drastis. Misalnya nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah yang dalam waktu singkat selalu naik. Kurva model J terbalik menggambarkan sebaliknya, yaitu dari data yang sangat tinggi turun secara drastis. Kemudian sedikit demi sedikit menanjak lagi. Kurva ini dapat berlaku pada sebuah perusahaan besar yang tiba-tiba bangkrut dan mulai bangkit kembali dengan sisa-sisa modal yang dimiliki. Kita bisa lihat visualisasinya di sini. Bentuk yang terakhir adalah kurva model U. Bentuk U yang ditunjukkan oleh gambar di sini, mula-mula terdapat banyak gejala bernilai kecil, kemudian menurun, sementara untuk gejala bernilai besar, dan akhirnya menaik lagi untuk gejala yang makin besar. Itulah ilustrasi dari bentuk U. Data mentah yang banyak dan tidak terorganisir tidak dapat menjadi dasar untuk mengetahui bentuk distribusi dan tidak dapat digunakan untuk melakukan perbandingan. Jika ingin dibandingkan atau dijelaskan kumpulan atau distribusi data, dibutuhkan pernyataan yang menunjukkan ciri distribusi data. Selain ukuran gejala pusat, ukuran letak, dan ukuran dispersi telah dibahas, masih ada dua ciri lain yang dapat dibandingkan, yaitu ukuran kemiringan squeamish, dan ukuran kecembungan atau kurtosis. Bentuk-bentuk distribusi populasi dapat ditaksir atau diduga berdasarkan bentuk distribusi data.
Bentuk distribusi data dapat diidentifikasi dan diketahui melalui koefisien kemiringan dan koefisien kecembungan. Oke, kita masuk ke materi ukuran kemiringan. Kurva model positif maupun model negatif terjadi sifat ketidaksimetrisan. Untuk mengetahui derajat ketidaksimetrisan sebuah model populasi digunakan ukuran kemiringan. Ada dua macam ukuran kemiringan yang akan diperkenalkan di sini, yaitu ukuran kemiringan Pearson dan ukuran kemiringan Bowley. Yang pertama, ukuran kemiringan Pearson. Oke, ukuran kemiringan ini dikembangkan oleh Carl Pearson. Hanya namanya ukuran kemiringan Pearson. Ukuran ini memberitahukan arah dan tingkat kemiringan distribusi data. Perlu diketahui bahwa pada distribusi yang simetris, rata-rata, median, dan modus berimpit. Semakin jauh nilai rata-rata dari modus, semakin tidak simetris atau semakin miring distribusi data. Jarak antara rata-rata dan modus merupakan dasar untuk ukuran kemiringan yang digunakan oleh Pearson. Sesuai dengan rumus empiris dari Pearson, jarak antara rata-rata dan modus dalam distribusi yang kemiringannya moderat adalah 3 kali jarak antara rata-rata dan median. Koefisien kemiringan sering digunakan untuk membandingkan kelompok data. Akan tetapi, kemiringan yang sama mempunyai arti yang berbeda dalam distribusi dengan variasi kecil dan dalam distribusi dengan variasi besar. Untuk membandingkan kemiringan dua atau lebih distribusi, harus dihilangkan gangguan variasi dengan jalan pembagian. Untuk mendapatkan koefisien kemiringan Pearson, dibagi jarak antara rata-rata dan modus dengan simpangan baku. Koefisien kemiringan Pearson tipe 1 yang dilambangkan dengan KMP1 dihitung dengan rumus yang ini. KMP1 sama dengan rata-rata kurang modus per simpangan baku. Kemudian dalam distribusi yang kemiringannya moderat diperoleh hubungan empiris dari Pearson seperti yang telah tadi saya kemukakan, yaitu rata-rata dikurang modus sama dengan 3 kali rata-rata dikurang median. Nah, dari hubungan ini kita peroleh rumus empiris yang disebut koefisien kemiringan Pearson tipe kedua, yaitu KMP2 sama dengan rata-rata kurang median per simpangan baku. Koefisien tipe kedua ini dapat digunakan apabila perbedaan antara nilai rata-rata dan median tidak terlalu besar. Tanda dari koefisien kemiringan ini menunjukkan model kurva positif, negatif, atau simetris. Simetris ini koefisien kemiringannya sama dengan 0. Selanjutnya yang kedua adalah ukuran kemiringan Bowley. Ukuran kemiringan dapat juga dinyatakan dalam bentuk kuartil. Nah, dalam distribusi simetris, K1 dan K3 mempunyai jarak yang sama dari median. Jika K1 lebih jauh dari median dibandingkan dengan K3, kemiringan yang akan diperoleh adalah kemiringan negatif. Dan sebaliknya, kalau K3 lebih jauh dari median dibandingkan dengan K1, kemiringan yang akan diperoleh adalah kemiringan positif. Nah, situasi ini bisa kalian lihat pada gambar. Oleh karena itu, dalam distribusi simetris tidak ada perbedaan jarak antara K1 dan K3 dari median. Perbedaan jarak inilah yang menjadi dasar yang memungkinkan untuk mengukur kemiringan dalam distribusi tak simetris. Seperti halnya dalam menurunkan ukuran kemiringan Pearson, juga harus dihilangkan pengaruh variasi dalam penggunaan kuartil untuk pengukuran kemiringan Bowley. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan rentang kuartil K3 dikurang K1 sebagai pembagi untuk rumus koefisien kemiringan Bowley. Nah, yang disimbolkan dengan KMB. Ini rumusnya untuk koefisien kemiringan Bowley. KMB sama dengan K3 ditambah K1 dikurang 2 kali median dibagi K3 kurang K1. Ukuran kemiringan Bowley ini mempunyai nilai maksimum plus 1 dan minimum minus 1. Dan dalam hal ini 0,1 dapat dianggap miring moderat dan 0,3 sangat miring. Ukuran kemiringan Bowley digunakan apabila kita memberi perhatian pada ukuran lokasi. Jadi metode ini bermanfaat apabila distribusi berujung terbuka atau ada nilai-nilai ekstrim. Bagian terakhir adalah ukuran kecembungan. Bertitik tolak dari kurva model normal atau distribusi normal, kecembungan yakni tinggi, rendahnya, atau runcing datarnya bentuk kurva dapat ditentukan. Kurva distribusi normal yang tidak terlalu runcing dan tidak terlalu datar dinamakan mesokurtik. Sedangkan yang runcing disebut leptokurtik.
dan yang datar disebut platikurtik. Salah satu ukuran kecembungan kurva adalah koefisien kecembungan atau kurtosis yang dilambangkan dengan KC dan ditentukan oleh rumus. Rumus berikut ini kita bisa lihat di sini. Rumus yang pertama, dan bila data dalam bentuk distribusi frekuensi, nah ini juga kita pakai rumus yang kedua ini, di mana K-nya adalah banyaknya kelas interval, XI adalah tanda atau titik tengah kelas KI, dan FI adalah frekuensi data dalam kelas KI. Dan interpretasi dari kecembungan kurva berdasarkan nilai kecembungan sebagai berikut. Nilai KC sama dengan 3, maka model kurvanya adalah mesokurtik atau normal. Nilai KC lebih besar dari 3, maka model kurvanya leptokurtik atau cembung. Dan nilai KC kecil dari 3, maka model kurvanya platikurtik atau mendatar. Ini bisa kita lihat di gambar sini, bentuk kurva yang berdasarkan koefisien kecembungan. Oke, sekian dulu penjelasan singkat saya mengenai ukuran letak, ukuran dispersi, ukuran kemiringan, dan kecembungan. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.